Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang yaitu motor Beat F1 di sini. Motor Beat ini yaitu kendalanya ketika kita kunci kontak on, double starternya enak ya. Cek 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 gitu, tapi motornya nggak hidup. Nah, di mana letak permasalahannya? Oke, ini saya jelaskan satu persatu ya. Nah, jadi di sini awal mulanya pengapiannya itu saya cek itu ada ya, teman-teman. Pengapiannya itu ada. Kemudian setelah saya cek dan recheck, kemudian di bagian pompanya ini saya temukan ada sedikit permasalahan ya. Nah, oke, kita coba dulu. Nah, tuh, coba perhatikan pergerakan daripada pompanya. Bentar ya, kita fokuskan dulu. Tuh ya. Coba perhatikan daripada jarum pressure pumpnya di sini. Coba perhatikan. Tuh ya. Dia keder-keder begitu ya. Yang seharusnya dia itu anteng di sekitar 40 sampai 42 PSI, maksimal di 45 PSI ya. Nah, coba perhatikan lagi. Tuh ya. Tuh. Nah, kadang-kadang ini motor ya diceklik ya, di kontak relay di sini berbunyi cetik gitu ya. Cuman di bagian pompa ini nggak gerak sama sekali. Nah, kalaupun mau gerak itu harus diginikan dulu ya. Nah, dia baru bergerak, kemudian turun lagi. Oke. Nah, anjurannya kan begini ya. Kita tekan kunci kontak, ceng, kemudian off lagi. Nah, kadang-kadang itu kita harus kunci kontak on, kita harus geduk-geduk begini, kemudian naik sedikit, kemudian turun lagi. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi permasalahannya di sini saya tadinya sudah membersihkan daripada soket relay di sini ya. Sudah saya bersihkan, kemudian menurut saya si relay 4 kaki di sini itu masih dalam kategori aman ya. Kemudian di sini sebetulnya masih bisa ya untuk tekanan di sekitar 30 PSI itu masih bisa dipakai. Cuman yang menjadi masalah itu adalah goyangannya jarumnya. Kita coba hidupkan. Tuh, coba perhatikan ya. Jarum bergerak di antara 35 sampai 25 PSI. Kalau normalnya rotak ini berada di 40 PSI atau 42 PSI itu masih aman. Tetapi ketika pada saat jarum melewati di 25 PSI, pada saat kita tekan kunci kontak on berada di 20 sampai 25, ini motor pasti nggak akan hidup ya. Kalaupun hidup pasti nanti akan jerebet-jerebet, nggak enak. Kalau ini masih mending bisa digas ya. Tuh ya, kita perhatikan ya. Nah, ini menandakan bahwasanya si rotak ini sudah hampir mati ya, teman-teman. Nah, oke, coba perhatikan itu ya. Tuh. Oh, ada ledak-ledakannya ya, ada meletup-meletup gitu ya. Oke. Nah, biasanya kalau pompanya itu sudah lemah, itu direset malah nggak mau, malah jerepet-jerepet ya. Nah, menjadi faktor utama yang terpenting dalam motor injeksi itu adalah ketika tekanan pompa itu kalau sudah lemah ya harus diganti ya. Jadi nggak bisa diakalin atau pakai apalah. Nah, barusan tadi saya menemukan ya itu ada rangkaian semacam close loop ya. Nih, ini sudah saya lepas, sudah saya standarkan lagi karena memang sensor-sensornya itu masih dalam saya ukur masih bagus semuanya ya, nilai resistansinya baik sensor maupun aktuatornya dari sensor TPS juga masih bagus. Nah, di sini saya menemukan hal ini. Nah, mungkin kalau yang sudah berpengalaman ya akan mengetahui fungsinya open loop di sini itu apa ya. Nah, yang jelas ini adalah menurut saya adalah spare part untuk kategori racing-racingan lah ya. Nah, jadi di sini karena ini motor yang punya ini belinya itu motor bekas, jadi setelah saya cek semuanya sensornya normal, akhirnya saya kembalikan lagi. Nah, ini baru tadinya itu open loop itu dipasang di bagian sensor O2, yaitu adalah untuk memanipulasi daripada ECM itu sendiri. Jadi intinya itu kok dipasang bukan sensor O2 ya, di sini sensor ECT ya, engine coil temperature ya. O2 ding ya, O2 kalau ECT-nya di sana ya. Nah, itu sensor ECT. Di sini sensor O2. Nah, karena di sini Beat ini menggunakan sistem close loop ya. Nah, jadi dimanipulasi menjadi
menjadi kinerjanya eco itu dimanipulasi menggunakan apa namanya, barang tahu spare part eksternal itu menggunakan open loop. Nah ini mirip, kerjanya mirip sama dengan Vixen old ya, Vixen lama yang masih belum ada sensor O2 nya ya. Nah jadi itu masih menerapkan sistem open loop ya. Nah jadi teman-teman pelajari sendiri ya apa itu closed loop dan juga open loop ya. Saya juga agak lupa ingat sih ya, daripada saya nanti apa namanya menjelaskannya itu ngawur ya. Nah jadi di sini kendalanya yaitu permasalahan utamanya sebetulnya di bagian full pumpnya saja yang kurang daripada tekanan normal ya. Nah oke. Nah ini kita coba ya, biasanya ini masih mau, tadinya dia netep di angka 0, harus diginikan dulu baru dia gerak sedikit ya, tuh ya. Nah ini lah tuh kan agak terlambat ya. Nah tuh coba perhatikan di sini hidup ya, ini hidup tapi ini nggak mau naik ya. Tuh ya. Ini coba saya hidup ya. Ini sudah off ya anunya. Kita coba kontak sekali lagi. Nah tuh dia mau. Nah itu ya. Masih banyak maunya, cuman kadang-kadang kalau nggak mau ya wis. Nah nih ya. Nah ya. Nah tuh ya. Nah nih. Ya. Nah ini masih banyak maunya, cuman kalau pada saat nggak mau ya motor ini tetap nggak bisa di double starter. Kalau kita sebagai mekanik pasti akan bisa ya mendengarkan daripada full pump ini berdengung apa enggak. Tapi kalau yang pakai ini mak-mak ya mungkin nggak paham ya, ini motornya kok nggak bisa hidup padahal double starter masih bisa gitu loh ya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.